guys, it's me Spinach and welcome back to Spinach TV. Di series kali ini aku akan ngebahas buku yang udah aku baca di awal bulan sih sebenarnya, bulan September ini, yaitu adalah Cruel Beauty by Rosamund Hodge. Jadi kita ke covernya dulu seperti biasa. Menurut aku desain covernya ini sih nggak terlalu unik sih. Cuman untuk desainnya sendiri aku lumayan suka ya. Ada perpaduan warna antara hitam dan juga merah. Ini membentuk rose juga. Kebetulan kan ini tentang retellingnya Beauty and the Beast gitu ya. Ada berhubungan dengan rose. But I think nggak ada gitu di dalam cerita untuk Cruel Beauty ini. But anyway, untuk covernya I think it's an okay for me. Ini lumayan bagus. Mungkin kalau misalkan dijajarkan di toko buku, aku bisa aja tertarik gitu melihat covernya. Alasan aku membeli buku ini bisa dibilang karena keracunan sama booktuber luar. Waktu itu aku lagi iseng ya, di awal bulan gitu aku iseng mau cari gitu kira-kira bulan ini belanja buku apa gitu. Terus kebetulan dia rekomendasi Cruel Beauty. Itu kayaknya entah video tahun berapa, karena ini buku bukan buku baru ya, 2014 atau 16 kalau aku nggak salah Cruel Beauty ini. Tapi aku beli buku ini karena premisnya lumayan bagus gitu, retelling tentang Beauty and the Beast, dan kata booktuber ini salah satu yang terbaik yang pernah dia baca. Sebenarnya untuk booktuber ini aku juga nggak terlalu sering nonton videonya, cuman karena iseng-iseng gatal aja pengen beli buku baru, dan ketika aku cari gitu di Tokopedia kebetulan ada jual buku ini, so ya udah aku angkut aja buku ini gitu. Buku ini bercerita tentang Nyx, karakter utama kita yang sejak kecil udah dilatih untuk membunuh calon suaminya atau penguasa jahat di dunia yang dia tinggal. Jadi ceritanya itu papanya pas masih muda sempat bikin tawaran dengan si penguasa dunia ini atau Ignifax, ya namanya memang agak sulit dipronounce. Suara apa itu? Kayaknya kucing deh. Anyway, ya. Dan bayaran yang harus dia bayarkan itu adalah salah satu putrinya ini harus menikah dengan Ignifax. Jadi karakter utama kita, si Nyx ini sejak kecil itu udah dilatih untuk membunuh si Ignifax ini biar bisa menyelamatkan dunia yang dia tinggal juga, karena dia ini kan terkenal jahat ya si Ignifax ini. Sejak kecil itu dia udah diamunisi dengan berbagai senjata seperti magic, berbagai training juga gitu. Sebenarnya sih menurut aku sih dari premisnya sih sebenarnya udah menarik menurut aku. Cuman semakin aku baca, aku semakin bingung sama buku ini. Kayak oke lah, kamu udah dilatih sejak kecil soal magic. Kita bicara soal magic dulu nih. Aku nggak paham sama cara kerja magicnya itu gimana. Kayak begini begitu, yang penting karakter kita tahu, tapi pembaca bingung soalnya magic yang digunakan juga selalu dalam kondisi yang tiba-tiba. Kayak gimana sih? Bingung juga aku. Buku ini tuh banyak elemen teman-teman. Selain magic, dia juga ada beberapa elemen seperti campuran dengan mitologi Yunani. Ya ada soal dewa-dewa Hades, Persephone, something like that. Terus ada juga tentang monster-monster, ada juga dongeng-dongeng atau mitos yang ada di dunia mereka sendiri. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang tercampurkan di dalam buku ini, cuman eksekusinya menurut aku kurang mulus kali ya. Jadi bisa bikin pembaca bingung sih menurut aku gitu. Kemudian spesial untuk buku Cruel Beauty ini kita nggak akan ngebahas soal karakter favorit aku. Kenapa? Karena aku pribadi sih nggak punya karakter favorit ya. Di dalam buku Cruel Beauty ini kita bahas saja soal karakter utama kita, Nyx.
Oke, sudah yang aku bilang sebelumnya kalau dia ini di-train sejak kecil, kalau dia ini berlatih magic dan segalanya biar bisa ngebunuh si Ignifax ini atau si Evil Lord ini. Tapi setelah dia sampai di castle-nya, di istananya si Evil Lord ini, dia itu kayak kehilangan arah gitu. Kayak gak tahu harus mau ngapain gitu. Kita yang baca pun kayak terombang-ambing, mau ngapain sih kamu gitu kan. Pas ketemu dia, emosinya pun aku sebenarnya nggak paham sama pemikiran tokoh utama kita atau Nyx ya. Sebentar begini, sebentar begitu. Di sini bilang benci, nantinya menyesal. Di halaman berikutnya bilang benci lagi. Kayak, girl, aku nggak paham sama kamu. Kamu kenapa sih? Terus nanti ada lagi soal cinta segitiga di buku ini. Yang menurut aku gak ada chemistry-nya itu loh, gak ada chemistry-nya. Dimana sih yang bikin kamu bisa suka sama karakter ini? Kejadian apa sih? Kalian baru bertemu literally 1 jam, 2 jam, tiba-tiba kamu udah ngerasa kamu suka sama dia. Kayak gak ada kejadian yang memorable gitu. Balik lagi soal emosi Nyx. Aduh, ini kenapa jadi kayak bukan review ya, jadi kayak marah-marah jadinya karena bingung gitu. Sorry. Utamanya dia ini kan harus ngebunuh si Lordnya ini, tapi dia itu kayak gampang distracted gitu. Entahlah, mungkin karena dia cewek, tapi itu sebenarnya bukan alasan yang valid. Soalnya dari ceritanya kan seharusnya dia ini karakter yang keren ya. Dari deskripsi seharusnya dia ini karakter yang keren. Wah, cewek yang mau ngebunuh Evil Lord, kayak wah keren banget gitu. Tapi kenapa dia labil gitu? Aku pun bacanya agak-agak kesel, agak-agak menghela napas, menghembuskan napas, sampai kok aku tanya, itu kamu baca buku apa sih? Bagus ya? Begitu saja jawaban aku. Untuk kelebihan dari buku ini, aku bisa bilang gaya penulisannya asik untuk diikuti, blurbnya menarik secara umum gitu kan. Cuman sayang sekali untuk kekurangannya nggak ada hal-hal yang sangat memorable untuk diingat. Mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kalau buku yang nggak ada good or evil-nya itu menurut mereka suka. Cuman kalau aku pribadi aku kurang suka sih, soalnya di sini tuh yang seharusnya jahat juga nggak bisa dibilang jahat, soalnya nggak ada motif tertentu yang bisa bikin dia jahat gitu. Kurang mendebarkan, apakah itu kata yang tepat untuk menggambarkan buku ini? But anyway, di awal bab buku ini juga bagus ya dituliskannya, ada soal culture mereka, itu dituliskan dengan detail. Cuman sayangnya menuju ke pertengahan itu kita dibuat bingung, mungkin karena kebanyakan elemen gitu. Jadi kita jadi susah untuk menangkap apa maksud dari penulis gitu sih. Untuk rating dari buku Cruel Beauty ini, aku kasih 2 aja ya teman-teman. Untuk Cruel Beauty, I don't really enjoy it karena mungkin ekspektasi aku terlalu tinggi. Soalnya dari blurbnya itu udah menarik, cuman eksekusi ceritanya kurang srek untuk aku gitu sih. Karena video kali ini tuh lumayan singkat, jadi aku juga ingin ngebahas soal buku yang sedang aku baca, yaitu adalah Frederica. Aku suka banget sama buku ini meskipun belum tamat aku bacanya. Saat ini tuh aku sedang di halaman 389 dan aku suka banget sama ceritanya dibandingkan dengan karya-karya Georgette Heyer yang lain. Aku suka banget sama yang ini, kayak penulisannya lebih matang dari yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya itu menghibur, tapi yang ini tuh penulisannya kayak lebih matang gitu. Penulisan karakter, percakapannya itu top banget. Ini tuh bercerita tentang Frederica yang ingin mencarikan calon suami yang tepat untuk adik perempuannya yang cantik banget. Jadi dia jauh-jauh dari desa pergi ke London
biar bisa memperkenalkan adiknya ini ke kalangan yang lebih tinggi dengan mencari bantuan dari sepupu jauhnya atau kerabat jauhnya, yaitu Alverstock. Alverstock ini di kalangan keluarganya dikenal sebagai laki-laki yang enggak perhatian gitu, tapi entah kenapa dia mau ngebantu si Frederica ini. Untuk sementara, karena ini bukan video review khusus untuk buku ini, aku cuma update aja apa yang sedang aku baca. Pokoknya for now aku suka banget sama buku ini. Semoga aja setelah aku baca sampai selesai masih stay seperti itu atau bahkan meningkat lagi. Ini seperti pemanis setelah membaca Cruel Beauty. Ya, tapi bisa dibilang juga mungkin karena aku lebih prefer classic romance, makanya aku tidak begitu cocok dengan novel Cruel Beauty ini. And yep, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf minggu lalu aku sempat enggak upload video 1 minggu, soalnya aku lagi ada banyak kerjaan juga sih sebenarnya, ada banyak acara-acara. Dan ya, begitulah. Seharusnya video ini tayang bulan depan, bulan September. Ya, bisa dibilang nanti mungkin judul video ini adalah October Wrap Up. Enggak juga sih. Udah, bye.